Oke, halo semuanya, selamat sore. Untuk pertemuan kali ini kita mau membahas mengenai konten hard sell dan juga soft sell nih. Terus juga referensi konten mengenai hard sell dan soft sell itu seperti apa sih? Oke, ya Kak, ini baru langsung sesi pembahasannya karena aku sambil nunggu juga teman-teman yang lainnya. Ini langsung aku mulai aja. Jadi, apa sih konten hard sell itu? Kalau untuk konten hard sell, itu bisa disebut juga dengan penjualan langsung nih. Karena konten yang dibuat adalah mengenai produk yang dijual dan ajakan langsung untuk membeli itu. Karena kan namanya hard selling ya, jadi mengandalkan penjualan yang to the point dan cenderung agresif. Nah, tujuannya itu apa sih dari hard sell itu? Jadi tujuannya adalah untuk mendesak konsumen untuk segera melakukan pembelian. Terus juga tidak ada tujuan untuk membangun hubungan dengan konsumen gitu. Contoh kontennya itu seperti apa? Contoh kontennya itu adalah misalkan konten diskon besar, harga promo, ataupun bonus pembelian. Kalau misalkan Ranger semua nih melihat dari TikToknya Florisman, itu kan biasanya kita selalu selingin tuh antara konten hard sell dan juga soft sell. Nah, hard sell-nya itu apa? Hard sell-nya itu adalah ketika misalkan kayak kemarin nih, kita ada double date, 3-3 ya, itu kan tanggal cantik tuh, yang biasanya marketplace itu mengadakan diskon besar-besaran gitu. Nah, itu bisa tuh isi kontennya membahas mengenai promosi, itu seputar harga-harga produk. Terus juga misalkan nih, penjualan paket bundling atau paket si produk Florisman ini gratis apa gitu, misalkan gratis fresh mood atau gratis parfum, itu kita juga sering. Nah, itu biasanya konten-kontennya itu hard sell. Jadi langsung isinya adalah mengenai promosi, terus juga misalkan bonus pembelian, ataupun harga promo yang ditawarkan. Biasanya nih, ciri khasnya, kalimatnya adalah misalkan beli sekarang, atau stok terbatas, gitu. Bisa juga menawarkan flash sale atau penawaran batas tertentu. Jadi yang disebut mendesak adalah kita ngasih tahu nih ke konsumennya, ini harganya segini, diskonnya cuma sampai segini loh gitu, dan terbatas, nggak ada perpanjangan waktu, ataupun misalkan dikasih tahu waktunya cuma 2 hari aja gitu. Itu kan berarti kita mendesak konsumen untuk membeli produk kita kan. Nah, itu disebutnya dengan hard sell. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah mengenai soft sell. Nah, apa sih soft sell? Jadi soft sell itu adalah penjualan secara tidak langsung. Jadi isi kontennya adalah memberi informasi berharga kepada konsumen, lalu perlahan memperkenalkan produk sebagai solusi tepat yang dibutuhkan konsumen. Jadi konsumennya itu nanti akan penasaran nih dengan konten yang dibuat. Gitu. Nah, kalau kita misalkan melakukan pendekatan soft selling, konsumen itu beda banget sama hard sell sih, yang kita buru-buru untuk membeli gitu. Tapi kalau misalkan soft sell, itu secara soft gitu ya, soft itu kan kayak lembut dan nggak terlalu kelihatan kalau misalkan kita tuh menjual, gitu. Nah, tujuannya apa sih kalau misalkan soft sell? Kalau soft sell itu biasanya membuat penasaran dengan mengeksplor produk. Misalkan produk yang ditawarkan itu adalah mengenai parfum. Nah, kita buat konten itu seputar mengenai produk yang kita tawarkan. Misalkan bisa dari bahas beberapa sisi sih sebenarnya. Misalkan parfumnya Florisman ini kan udah EDP. Nah, kita bisa tuh kasih tahu informasi mengenai apa sih yang dimaksud dengan parfum yang EDP itu gitu. Membahas sesuatu yang menarik yang orang tuh pasti bakalan nonton sampai akhir gitu. Nah, selain itu juga kita bisa membangun hubungan dengan konsumen gitu. Biasanya suka ada call to action-nya tuh. Call to action adalah cara kita untuk memanggil konsumen misalkan untuk berkomentar atau menanyakan secara langsung. Kalau misalkan kalian melihat dari konten TikTok-nya Florisman kan pasti suka ada tuh ya yang komen-komen misalkan, "Kak, cara pakainya gimana?" Atau menanyakan seputar produk yang ditawarkan mengenai cara soft selling gitu. Nah, itu bisa dipancing dengan menggunakan konten yang soft selling tuh, dan melibatkan daya tarik emosional. Daya tarik emosional itu maksudnya seperti rasa tergugah dari konsumen untuk akhirnya menanyakan hal tersebut. Nah, itu yang disebut dengan daya tarik emosional. Nah, ini yang tadi aku bilang, biasanya viewers akan berkomentar juga di kolom komentar untuk menanyakan produk setelah tertarik dengan konten yang dibuat. Tuh. Nah, ini contoh konten hard sell dari Florisman.
Oke, itu contoh yang pertama ya. Nah, ini oke, nah kalau misalkan untuk contoh yang kedua ini nih, ini kan memang kita ada produknya ya. Terus kalau misalkan nggak ada produknya, gimana Kak caranya bisa pakai cara yang pertama ini nih? Kita kan suka kirim produk kan, nah kita ada footage-nya tuh. Nah nanti Kakak bisa pakai gitu untuk nge-infoin atau menggunakan VO. Nah ini untuk konten yang soft selling-nya. Oke, seperti itu untuk contoh yang pertama dari soft selling. Itu kita nggak perlu ini loh, maksudnya nggak perlu ada adegan kita yang tag gitu. Kita tinggal ambil aja footage-footage yang sebenarnya di TikTok juga udah diupload ya sama tim ya. Biasanya kan Ranger juga suka ambil ya video dari TikTok Lorisme, itu nggak apa-apa Kak gitu. Kita persilahkan. Tapi mungkin bisa lebih kreatif aja. Misalkan Kakak jahit-jahit gitu. Ngerti nggak jahit? Maksudnya kalau di dunia perkontenan itu kayak jadi misalkan kontennya dipotong beberapa detik atau menit gitu, terus nanti disatukan dengan konten-konten lain atau footage-footage video atau visual yang lain yang bisa dijadikan untuk di VO gitu sama teman-teman. Bisa seperti itu diapalinnya. Terus ini untuk contoh yang kedua. Nah, seperti itu nih teman-teman konten-kontennya. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih seputar kontennya? Atau masih bingung gitu nyari footage atau visualnya? Karena kalau tadi misalkan teman-teman lihat ya, ini tuh konten-konten ini kita ambil dari kayak misalkan YouTube, terus kita potong, terus misalkan dari Google atau dari misalkan Victor gitu-gitu, atau Google dari gambar-gambar kayak gini nih diedit
seukuran TikTok itu bisa banget sih. Terus nanti tinggal bikin script, bisa Kakak VO seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak nih, Kak?